Premarital check-up ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agus, sebenarnya tidak ada kewajiban dalam Islam untuk melakukan itu, tapi dianjurkan ya, baik untuk demi keberlangsungan pernikahan nanti. Jadi lebih baik mencegah daripada nanti bingung gitu mengatasinya seperti apa begitu. Nah, sebelum dilanjutkan tadi juga sempat dijelaskan terkait dengan vaksinasi nih. Apa aja sih vaksin-vaksin yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum menikah? Nih ada artikelnya nih, teman hati. Saya ajak dulu teman hati untuk menyimak artikel ini. Dear calon pengantin, lakukan 5 vaksinasi ini sebelum menikah. Sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus menciptakan generasi bersih dan juga sehat, berikut ini adalah 5 jenis vaksinasi yang perlu dilakukan calon pengantin. Yang pertama adalah XPV, kemudian hepatitis B, lalu ada vaksin DPT, TT, cacar air, dan juga MMR. Dengan memahami pentingnya vaksinasi sebelum menikah, resiko infeksi dan juga tertular dari berbagai penyakit ini yang bahkan dapat menyebabkan kematian calon bayi ini bisa dihindari. Nah, ini pemeriksaan cek sebelum menikah. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang memang bisa diantisipasi begitu kan. Iya. Nah, termaksud ya tadi 5 vaksin itu ya dok. Itu sekarang sepengetahuan dokter aturannya itu sudah diwajibkan atau masih dianjurkan? Iya, kalau dulu waktu saya menikah masih dianjurkan. Kalau sekarang sepertinya sih sudah diwajibkan ya. Tapi coba nanti kita cross check ke Departemen kita cek Agama. bersama ya, Iya, di gitu Kementerian ya. Agama. Tapi dari sisi kesehatan ini benar ini. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini penting. Tadi untuk demi keamanan calon bayi, ya kan? Terus kemudian demi kemantepan juga, kalau istrinya subur nih subur, terus kemudian sehat kan tambah mantep sebenarnya kan, dan mencegah penyakit-penyakit kalau seandainya terjadi penularan penyakit. Jadi vaksin itu salah satu cara untuk mekanisme mencegah tadi kalau seandainya terjadi penularan penyakit. Kayak yang pertama tuh ada namanya HPV, Human Papilloma Virus, ya kan? Itu adalah yang diduga timbulnya beberapa penyakit kanker gitu ya, termasuk kanker serviks gitu ya. Itu dicegah itu ya dengan tadi salah satunya vaksin tadi. Vaksin TT, tetanus toxoid, itu juga bisa mencegah timbulnya penyakit tetanus. Tetanus itu mengerikan juga loh. Ada perlukaan sedikit misalnya, kemudian kuman tetanusnya berkembang, ya bisa menyebabkan timbulnya penyakit tetanus, ya, kejang-kejang dan sebagainya ya. Terus kemudian vaksin hepatitis, karena kita tahu bahwa hepatitis kan menular melalui darah. Itu adalah contoh salah satu mekanisme cara ya untuk mencegah terjadinya resiko-resiko penyakit pada saat setelah menikah. Jadi saran saya, pemeriksaan pranikah ini harus kita lakukan. Karena penting buat si calon mempelai sama calon bayi yang akan dihasilkannya. Supaya jadi generasi yang bagus. Oke. Betul. Kita merasa penting. Kemudian bagaimana nih caranya mengajak agar pasangan kita itu juga mau, ayo sama-sama dong kita cek bareng-bareng. Jangan sampai, udah kamu aja yang cek, aku nggak suka gitu. Kan bisa saja terjadi nih. Bisa. Apalagi kalau pasangannya misalnya cowok sama cewek, cowoknya egois nih, nggak mau meriksa. Nah itu tuh gimana tuh dok? Intinya adalah dengan ilmu dulu. Orang kalau tidak ada ilmunya, ya gimana dia mau menjalankannya? Maka langkah konkretnya ya berikan dia ilmu, kasih tahu ilmunya, terus pengertiannya, ajak konsultasi, yuk kita coba konsultasikan ini ke ustadz bagaimana, terus kemudian ke dokter bagaimana, penting atau tidak. Intinya adalah si pasangannya itu harus dicarikan ilmunya terlebih dahulu. Maka kalau ilmu dia sudah cukup, maka dia akan siap untuk melaksanakannya. Diberikan pemahaman ya, sama-sama mengerti. Karena kalau nggak dikasih pemahaman, bagaimana dia mau melakukannya? Karena dia sendiri aja nggak paham. Maka itu langkah sederhananya kasih pemahaman. Bisa tadi diajak atau ngikuti seminar-seminar, ya, atau mencari ilmu-ilmu di bacaan-bacaan dan sebagainya. Artinya harus dipahamkan terlebih dahulu. Karena pasangan kita tidak mau, sebenarnya bukan tidak mau, tapi karena kurang paham. Betul. Kalau sudah paham gampang gitu. Apalagi cinta kan, saling mencintai. Oh, harusnya dibalik. Salah satu bentuk cinta kita nih. Asik. Kita periksa bareng-bareng. Nah, itu bisa dijadiin sebagai salah satu trik ya. Salah satu bentuk cinta. Wahai kekasihku. Ya. Gitu ini ya. Untuk kayak Yasir berarti ya nanti ya ke depannya. Doain teman hati. Amin. Aminin dong dok. Amin.
Nah, kemudian kalau berbicara soal pemeriksaan-pemeriksaan ini, untuk di Islam sendiri itu selain untuk fokus kepada kesehatan ya, kondisi kesehatan, apalagi sih yang perlu diperhatikan menuju ke jenjang pernikahan? Iya, jadi begini, sebenarnya kan pemeriksaan itu tadi kan banyak aspeknya itu kayak Yasir ya. Dilihat juga kan kalau dalam Islam itu kan kalau melihat seseorang itu harus meliputi 4 aspek tadi kan. Iya. Tapi yang paling penting nih agamanya tolong nih. Betul. Jadi tidak hanya aspek fisik tapi juga keagamaannya juga harus diperhatikan. Jadi cantiknya, hartanya, keturunannya, agamanya. Jadi selain tadi kayak Yasir tanya, selain tadi pemeriksaan itu ada lain nggak? Agamanya penting juga. Jangan dia sehat tapi agamanya amburadul. Karena keluarga itu sekali lagi bisa harmonis kalau keagamaannya mendukung. Kalau misalnya satu tidak mendukung keagamaannya, maka dia akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Itu juga akan berdampak buruk bagi pernikahan. Maka itu selain tadi kayak Yasir nanya tentang selain fisik, keagamanya penting, kita harus ketahuin. Gimana caranya? Lihat perilaku dia, ibadahnya dia seperti apa. Ternyata keagamaannya dia buruk, sering mabok-mabokan, berjudi, zina, itu kan juga jadi masalah nanti ketika menikah. Betul. Ya kan, jadi masalah kemudian hari gitu kan. Dok, kemudian terkait dengan pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, sebenarnya ada kiat-kiat tertentu nggak sih atau rekomendasi? Oh, pemeriksaannya harus di tempat ini, pemeriksaannya harus baiknya di tempat A, gitu. Atau memang ya udah yang sudah disediakan lokasi pemeriksaan itu tuh semuanya sudah aman begitu? Yang pasti kalau melakukan pemeriksaan serahkan semuanya kepada ahlinya. Ya, jangan kita mau meriksa kesehatan datang ke bengkel mobil. Nah, itu nggak tepat itu ya. Jadi ya harus yang dengan seorang dokter. Mau di klinik, mau di rumah sakit, mau di tempat-tempat praktek dokter, silakan saja. Yang penting dia kompeten dan direkomendasikan oleh misalnya KUA setempat misalnya. Kan biasanya KUA juga menunjuk itu atau butuh surat aja cukup. Nah, surat itu nanti direkomendasikan oleh ahlinya. Yang pasti kalau meriksa serahkan kepada ahlinya. Dan yang penting juga menjaga kerahasiaan ya. Iya, kalau seorang dokter pasti akan ada salah satu kode etiknya adalah menjaga kerahasiaan dari pasiennya itu sendiri.